Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Hadriani, NIM 1717051026. Yang terhormat, pembimbing utama saya Ibu Niwayan Yulianita Dewi, pembimbing pendamping saya Bapak Imade Pradana Adiputra, dan penelaah saya Ibu Sundita Devi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aspek Green Accounting terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita mulai saja. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama itu adanya perusahaan yang dikenai sanksi hingga miliaran rupiah akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Kemudian, industri manufaktur merupakan industri yang menjadi sorotan akibat adanya kerusakan lingkungan. Kemudian adapun fenomena yang disebabkan oleh laba dan juga publikasi proper yang tidak adanya keseimbangan dan juga adanya fluktuasi laba yang diakibatkan oleh hal tersebut. Berikut saya sajikan tabel mengenai data laba atau profit perusahaan manufaktur, di mana beberapa perusahaan tersebut mengalami fluktuasi. Bahkan, fenomena yang terjadi, perusahaan mencapai laba penurunan laba hingga mencapai 0, sekian persen. Data tersebut adalah beberapa sampel dari perusahaan manufaktur yang menjadi sorotan industri di Indonesia. Adapun tabel yang saya sajikan adalah berikut ini mengenai publikasi proper, di mana perusahaan memperoleh laba yang tinggi, namun publikasi proper yang diperolehnya masih terbilang harus perlu ditingkatkan kembali. Kemudian ada perusahaan yang mengalami laba yang menurun, kemudian mendapatkan publikasi proper yang bagus. Di sini adapun fenomena tersebut yang melatar belakangi dari permasalahan pada penelitian ini. Adapun profitabilitas yang saya gunakan sebagai proyeksi dalam penelitian ini adalah return on asset dan return on equity. Jadi return on asset di sini digunakan karena perusahaan yang saya gunakan itu adalah manufaktur. Jadi manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, yang dimana fokusnya itu terhadap asetnya. Kemudian adapun return on equity dalam perusahaan ini itu saya gunakan karena dalam kita menentukan modal yang digunakan oleh perusahaan, kita harus meninjaunya dalam dua sisi. Yang pertama, modal dari perusahaan itu sendiri dan modal dari pemegang saham atau pemegang saham yang lainnya yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Jadi kita bisa menilai bagaimana perusahaan tersebut dalam mengolah modalnya, baik itu dari modal sendiri dan baik. Adapun dalam pendahuluan saya menyajikan identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari hasil penelitian dan manfaat dari hasil penelitian yang disajikan dalam pendahuluan. Adapun pada bab 2, yaitu mengenai kajian teori yang saya gunakan pada penelitian saya menggunakan 2 grand teori. Yang pertama itu adalah stakeholder theory dan juga legitimation theory. Kemudian saya menggunakan aspek green accounting sebagai pengukur atau proyeksi dalam mengukur aspek green accounting. Yang pertama itu adalah kinerja lingkungan, kemudian ada pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, biaya lingkungan, dan juga aktivitas lingkungan. Kemudian saya menggunakan profitabilitas, yaitu menggunakan proyeksi, return on asset, dan return on equity. Dan saya juga menggunakan beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Salah satunya itu adalah Khoirun Yusak, yaitu tahun 2019, ada peneliti Wahyu, Sukma, Enizen, dan peneliti-peneliti lainnya yang mendukung maupun bertentangan dengan penelitian saya. Saya gunakan penelitian tersebut untuk mengenai teori dan segala hal yang berkaitan dengan sebagai sumber referensi pada penelitian saya, yang berjumlah kurang lebih 11 penelitian yang relevan dengan penelitian saya, dan juga beberapa peneliti-peneliti yang dimana teori yang dia sampaikan sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Adapun hipotesis dalam penelitian saya ini, yang pertama itu adalah hipotesis pertama, yaitu mengenai kinerja lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian ada pengungkapan lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas, adapun produk ramah lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas, adapun biaya lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas, dan yang terakhir, aktivitas lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang saya lakukan di sini itu adalah penelitian kuantitatif. Adapun data yang saya peroleh itu dari Bursa Efek Indonesia, dan juga peneliti ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder.
Populasi dan sampel dalam penelitian saya di sini itu saya menggunakan populasi itu adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kurang lebih berjumlah 193 perusahaan. Namun tidak semua saya gunakan karena saya di sini menggunakan kriteria dalam penentuan sampel, yaitu purposive sampling dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Sehingga memperoleh sampel itu sebanyak 55 sampel yang diperoleh dari 11 perusahaan manufaktur, di mana saya menggunakan tahun 5 periode, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019, sehingga 5 tahun dikalikan dengan 11 perusahaan itu memperoleh hasil 55 sampel. Variabel dan definisi variabel penelitian yang saya gunakan di sini. Yang pertama itu adalah kinerja lingkungan. Jadi, kinerja lingkungan di sini saya menggunakan ISO 14001. Adapun pengungkapan lingkungan saya gunakan sini adalah GRI. Adapun produk ramah lingkungan saya menggunakan beberapa indeks. Adapun biaya lingkungan saya menggunakan skor 1 atau 0. Dan juga yang terakhir itu adalah aktivitas lingkungan. Saya menggunakan skor sesuai dengan jumlah aktivitas yang saya tentukan. Aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian saya menggunakan profitabilitas. Profitabilitas di sini saya menggunakan 2 indikator, yaitu return on asset dan return on equity. Rasionalisasi data dalam penelitian saya itu, yang pertama itulah kinerja lingkungan. Jadi kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, biaya lingkungan, dan aktivitas lingkungan, saya peroleh datanya dari laporan keberlanjutan yang dipublikasikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Adapun return on asset dan return on equity yang menjadi proyeksi dalam profitabilitas saya peroleh dari laporan tahunan. Metode dan teknik analisis data yang saya gunakan untuk menguji data yang telah saya dapatkan itu adalah menggunakan uji deskriptif, adapun asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik di sini saya menggunakan 4 uji. Yang pertama itu adalah uji normalitas, adapun multikolinearitas, heteroskedastisitas, yang terakhir itu adalah autokorelasi. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data, deskriptif data penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah pengujian asumsi, adapun pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan yang terakhir itu adalah implikasi mengenai deskriptif data. Jadi di sana telah saya cantumkan tabel hasil penelitian saya yang menggunakan pengujian SPSS 22. Nah, di tabel disajikan mengenai total dari sampel yang saya gunakan, yaitu 55 sampel. Adapun nilai maksimum dan juga minimum dari hasil penelitian yang saya peroleh. Tidak hanya itu, adapun saya cantumkan dalam tabel mengenai rata-rata dari hasil penelitian yang saya peroleh. Sehingga diperoleh hasil mengenai deskripsi data dari beberapa variabel X yang saya gunakan terhadap variabel Y, yaitu profitabilitas. Dan asumsi yang saya akan jelaskan berikut ini, yaitu yang pertama itu adalah normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual data terdistribut normal atau tidak. Jadi di sini saya menggunakan 2 uji. Yang pertama itu adalah menggunakan grafik, dan yang kedua itu adalah statistik non-parametrik atau Kolmogorov. Nah, yang pertama itu adalah uji grafik. Disajikan 2 grafik terhadap Y1 maupun Y2, ROA dan ROE. Nah, jadi di situ terlihat bahwa pola mendekati garis normal, di mana ketika pola setelah mendekati garis normal, bahwa dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Kemudian adapun tabel yang kedua tabel tersebut menyajikan hasil olahan data terhadap Y1 dan Y2. Nah, diperoleh data bahwa nilai dari signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah diolah berdistribusi secara normal. Pengujian asumsi selanjutnya itu adalah multikolinearitas. Nah, jadi pengujian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Idealnya, dalam model regresi tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, hasil dari penelitian ini disajikan dalam tabel yang diperoleh nilai tolerance.
lebih dari 0,1 dan nilai dari VIF itu kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel independen dari penelitian ini. Pengujian asumsi yang selanjutnya itu adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini digunakan untuk menilai atau mengukur apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam penelitian. Diperoleh hasil dan disajikan dalam tabel itu menggunakan uji Gletser. Diperoleh hasil bahwa nilai dari signifikan antar kedua variabel itu Y1 dan Y2 diperoleh hasil bahwa besar dari nilai signifikannya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteros dalam penelitian. Adapun pengujian asumsi selanjutnya itu adalah autokorelasi. Nah, autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi kesalahan dari periode saat ini terhadap kesalahan periode sebelumnya. Idealnya dalam suatu penelitian tidak terdapat gejala autokorelasi dan diperoleh hasil dari penelitian ini disajikan dalam dua tabel yaitu terhadap Y1 dan terhadap Y2. Syarat dari autokorelasi itu adalah DU kurang dari D kurang dari 4 kurang DU. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa nilai dari terhadap Y1 dan terhadap Y2 diperoleh hasil bahwa DU kurang dari D kurang dari 4 kurang DU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dari penelitian ini. Nah, dari pengujian hipotesis diperoleh dua persamaan karena di sini menggunakan dua proyeksi untuk mengukur profitabilitas. Yang pertama itu adalah return on asset atau Y1 dan kemudian yang kedua itu adalah return on equity atau Y2. Nah, di sini diperoleh hasil beberapa angka yang menjelaskan hubungan antara X1 dan X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y. Sehingga ketika nilai dari X yang lainnya itu sama dengan 0, maka nilai dari Y1 maupun Y2 itu sama dengan angka yang telah dituliskan dalam persamaan. Yang pertama itu adalah Y1, itu adalah min 0,486. Yang kemudian yang kedua itu adalah Y2, itu adalah min 1,167. Dan juga untuk nilai dari X1 maupun X seterusnya itu akan mengikuti angka yang telah ditentukan, akan mengalami kenaikan sesuai dengan perolehan angka yang adalah koefisien determinasi yang kita lihat dari nilai adjusted R-square. Nah, diperoleh hasil bahwa nilai dari Y1 untuk koefisien determinasinya itu adalah sebesar 0,777. Sehingga yang berarti bahwa 77,7% variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian adapun untuk Y2-nya itu adalah sebesar 0,722 atau 72,2%. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi koefisien determinasi di sini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau variabel independen terhadap variabel D. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T. Jadi uji T di sini adalah untuk menguji secara parsial antar variabel. Diperoleh atau disyaratkan nilai uji T itu untuk nilai signifikansinya itu adalah kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hipotesis ditolak jika nilai signifikansi besar dari 0,05. Di tabel telah disajikan hasil dari uji T dalam data yang telah diolah dalam penelitian ini. Yang diperoleh hasil bahwa untuk secara keseluruhan itu adalah nilai signifikansinya itu adalah kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Nah, berdasarkan hasil uji dan analisis yang telah dilakukan menggunakan SPSS 22, diperoleh hasil pembahasan mengenai pengaruh variabel aspek green accounting terhadap profitabilitas. Diperoleh hasil bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel
profitabilitas yang diproyeksikan menggunakan return on asset dan return on equity. Begitu juga untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 itu memperoleh hasil berpengaruh, di mana syaratnya itu adalah nilai signifikansi kurang dari 0,05. Implikasi dalam penelitian ini. Nah, implikasi di sini itu adalah konsekuensi atau bisa dikatakan manfaat dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah implikasi teori, implikasi praktis, dan implikasi kebijakan dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Bab 5 atau penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari rangkuman, simpulan, dan juga saran. Nah, untuk rangkuman dari penelitian ini disajikan mengenai secara keseluruhan isi dari skripsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun simpulan itu mengenai bagaimana simpulan dari hasil penelitian, di mana diperoleh hasil bahwa aspek green accounting sebagai variabel independen yang diproyeksikan menggunakan kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, biaya lingkungan, dan aktivitas lingkungan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan menggunakan return on asset dan return on equity. Adapun saran dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya, untuk pemerintah dan untuk segala kalangan yang memanfaatkan penelitian ini. Baik, jadi sekian presentasi mengenai skripsi dari bab 1 hingga bab 5 penelitian saya atas nama Niloh Intan Hadriani. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja dari segala penyusunan skripsi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.